Ma, aku lapar. Tunggu di sini ya nak, mama carikan makanan. Pak polisi, ada zombie pak. Apa? Mana zombinya? Kok tidak ada? Dasar polisi bodoh. Nak, ini makanan kamu. Dina selalu datang paling pagi ke kelas. Tujuannya satu, hanya untuk menaruh surat cinta di meja Ilham. Si cowok pendiam yang duduk paling pojok. Sudah 5 hari berturut-turut dan Ilham belum membalasnya. Dina kesal. Keesokan harinya dia kirim surat lagi. Temui aku di belakang sekolah pas jam pulang. Siapa ya? Bel pun berbunyi. Dina deg-degan nunggu di belakang sekolah. Langkah kaki mulai terdengar, ternyata itu si Ilham. Ada apa lo ngajakin gua kesini? Sebenarnya gue suka sama lo, Ilham. Hah? Tiba-tiba dari balik tembok, Raka muncul sambil senyum malu. Sebenarnya surat cinta yang lu kirim itu salah naro. Itu bukan meja Ilham, itu meja gua. 3 wanita meninggal bersama dalam kecelakaan dan mereka masuk ke surga. Ketika mereka di surga, malaikat berkata, hanya ada satu aturan di sini, jangan pernah menginjak bebek. Dan memang ada banyak bebek di sana. Suatu ketika, wanita pertama secara tidak sengaja menginjak bebek. Kemudian datanglah malaikat membawa pria paling jelek dan merantai mereka seraya berkata, ini hukumanmu karena menginjak bebek. Keesokan harinya, wanita kedua secara tidak sengaja menginjak bebek dan ia pun dihukum seperti wanita pertama, dirantai bersama lelaki paling jelek. Wanita ketiga telah mengamati semuanya sehingga sangat berhati-hati dalam melangkah. Suatu ketika malaikat mendatanginya dengan pria paling tampan yang pernah dilihatnya. Malaikat merantai mereka bersama. Wanita itu pun bertanya-tanya, apa yang telah kulakukan hingga pantas dirantai bersamamu? Lelaki tampan itu bilang, aku tidak tahu tentangmu, tapi aku menginjak bebek. Bocil ini bisa ngelihat hantu guys. Pas neneknya meninggal, dia bingung. Kenapa sih orang-orang pada nangis? Neneknya ada kok tuh. Semua orang ngiranya bocil ini ngomong sembarangan. Gak ada yang percaya dia bisa ngelihat hantu. Ayahnya aja gak percaya. Sampai suatu hari ayahnya meninggal dan dia masih bisa ngelihat hantu si ayah. Baru deh ayahnya percaya dan hantunya ngikut terus. Anaknya pacaran aja diikutin. Anaknya tumbuh dewasa dan hantu si ayah selalu nemenin. Pas ujian aja dibantuin. Hantu si ayah selalu ngelindungin anaknya dari cowok yang jahat. Sampai akhirnya dia nemuin pasangan yang tepat dan menikah. Sedihnya setelah itu hantu si ayah menghilang karena tanggung jawabnya di dunia memang udah selesai. Wah, makasih ya Bu, udah mau main kesini. Iya Bu, sekalian jalan-jalan. Wih Bu, ganteng banget anaknya. Tante punya anak cewek loh, bentar ya. Catherine, sini. Iya Mah, ada apa Mah? Wah, cantik ya Bu anaknya. Catherine, kenalin, ini anaknya teman Mama. Halo, namaku Catherine. Arkana. Maaf ya Bu, dia emang kayak gitu anaknya. Ya nggak apa-apa, biasalah itu anak-anak, nanti juga akrab sendiri. Ya ampun Arkana, aku seneng banget, kita satu sekolah lagi. Ih, aku seneng banget tahu, kamu juga pasti seneng kan? Ya kalau gue enggak. Lo kenapa coba? Dari awal kita ketemu sampai sekarang, lo selalu deket-deket sama gue, nempel-nempel sama gue. Lo pikir gue suka? Enggak. Maafkan aku Arkana. Catherine, aku suka sama kau. Kau jadi pacar aku ya, gak boleh nolak. Bejirah kok ditembak pula aku sama dia. Ih, Halo tetangga. Halo. Wah, anaknya lucu. Ini THR buatmu. Koko. Iya. Lumayan. Haina, Mama punya ide. Ada anak imut di sini. Hah? Anak imut? Kita ke sana yuk. Kok rame di sana? Wah, anak yang cantik. Adeknya imut. Ini untuk adik imut. Ini THR dariku. Ini? Berhasil kah? Wah, banyak sekali. Kita kaya. Kok ada 2 mobil hitam ya depan rumah? Ada apa ya? Tapi saya belum mempunyai uang, Pak. Kasihan kami, Pak. Kau mempunyai hutang sebesar 200 juta kepada bos kami. Bayar sekarang atau rumahmu saya sita. Tapi kami belum mempunyai uang, Pak. Bayar atau rumahmu saya sita. Bapak! Jangan sita rumah saya, Pak. Saya tidak tahu mau tinggal di mana. Bapak! Aku sangka, ternyata kamu punya seorang anak perempuan ya. Oke, begini saja. Akan kulunaskan semua utangmu, asalkan kau memberikan anakmu kepadaku. Apa? Enggak apa-apaan nih. Aku nggak mau. Baiklah. Oke, maafin Bapak, nak. Bapak nggak punya pilihan lain. Kamu, bawa dia ke istana sekarang. Saya mau pulang duluan. Siap, bos!
Kau ikut denganku sekarang. Welcome to my palace, darling. Ada unat atis. Unat atis? Iya kak, unat atis. Unat atis apaan sih, Dek? Coba aja biar tahu. Ya udah deh, kakak coba. Sudah siap, Dek? Bentar, Dok. Unat atis itu apaan sih? Unat atis itu sunat gratis. Michelle cantik, jadi pacar aku yuk. Jangan mau, mending sama aku aja. Jangan mau, mereka bau ketek, mending sama aku aja. Dia tuh maunya sama gua, gak sama gua. Michelle emang cantik, cowok mana sih yang gak suka sama dia? Wah, bagus-bagus banget kayak rambutnya. Sayang, menurut kamu aku cocok gak pakai model rambut kayak gini? Cocok kok cocok. Tapi ya sayang, cowok tuh suka sama cewek natural, yang tampil apa adanya loh. Yang bener nih. Beneran sayang. Loh, itu Michelle kan? Stay tune. Aduh, cantiknya. Sayang. Gak usah panggil-panggil saya. Kamu tunggu sini aja. Awas kalau berani genit lagi. Oke, siap komandan. Maaf ya nunggu lama. By the way, gimana penampilan aku? Malam itu Sinta terbangun oleh suara HP-nya. Halo, Ma. Sayang, tolong jemput ibu di halte. Baik, Ma. Tunggu sebentar. Sinta bergegas ke halte. Di halte sepi tidak ada seorang pun. Sinta mencoba menelepon ibu, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba handphone Sinta berdering lagi. Ma, Mama di mana? Sayang, kamu di mana? Jam segini nggak ada di kamar. Apa? Tapi Mama tadi suruh aku jemput. Dari sore Mama udah tidur. Lah, yang nyuruh aku ke sini siapa? Kamu cantik, kamu ganteng, kamu jelek. Tidak. Semuanya jelek. Bosan kali aku. Run. Waduh, gawat. Robotnya Bang Afan. Robot. Rara! Mampus aku. Mami, tolongin Rara. Kalian kenapa sih? Sini duduk sama Mama sama Papa. Kita lagi lihat album nih. Nah, jadi ini waktu Mama sama Papa nikah dan ini waktu Mama lagi ngandung kamu, Ra. Wah, Mama, halaman selanjutnya boleh aku yang buka nggak? Ya boleh dong, sayang. Oke. Hah? Ini apa? Anak cowok ini lagi nggambar-gambar sama ibunya nih. Tapi pas anaknya kasih lihat gambar ke ibunya langsung shock banget. Ternyata anak cowok ini ngegambar kecelakaan pesawat. Ibunya langsung kesel dan suruh dia masuk ke kamarnya. Ibunya minta dia untuk tidur aja karena udah malam. Tapi setelah anaknya masuk kamar, ibu ini melihat berita di TV dan dia kaget banget. Karena di TV diberitain baru aja terjadi kecelakaan pesawat. Persis banget apa yang digambar sama anaknya. Si ibu langsung sadar nih dengan apa yang terjadi. Dia nangis lihat anak dan suaminya di kamar. Karena sebenarnya nih guys, sesuai nih sama gambar anaknya, ibu itu menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tadi. Dan ini adalah arwah si ibu yang pengen banget lihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Hah? Bocah ini hamil? Perutnya makin hari makin gede guys. Si ibu pun membawa putrinya ke dokter kandungan. Ibunya pun bilang ke putrinya kalau itu cuma masalah pencernaan. Pada saat itu putrinya muntah-muntah. Dan saat malam putrinya menggerang kesakitan. Orang tuanya pun gak tega guys dan langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Sebelum lanjut menu subscribe yuk, karena masih banyak banget loh guys yang belum subscribe. Kakak jadi sedih nih. Semoga anak-anak yang baik jadi anak-anak yang sukses ya. Saat di rumah sakit, dokter memeriksa secara keseluruhan guys. Ternyata bocah ini mengalami masalah usus yang sangat serius. Dokter dan para perawat pun langsung bersiap-siap melakukan operasi. Saat operasi selesai, ternyata dokter ini menemukan penyakit lainnya.